Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam khotbah buat kita minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 31 Agustus 2025. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terasa kita memasuki akhir bulan ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saya mau bacakan ini kepada kita, mari kita dengarkan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bingung di tengah begitu banyaknya pengajaran dan informasi yang beredar dalam kehidupan kita saat ini? Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran iman yang terlihat menarik. Hati-hati, yang terlihat menarik dan jadi tren. Orang begitu gampangnya menjadi ikut ke dalam sebuah pengajaran karena terlihat menarik dan menjadi tren. Ada begitu banyak orang yang ikut di dalamnya. Itu saudara-saudara, berhati-hatilah ya dengan semuanya itu. Apalagi menjanjikan hidup yang lebih mudah, atau bahkan membuat kita merasa lebih rohani dalam tanda petik. Ada begitu banyak orang Kristen yang terlihat rohani sekali, baik dari bahasanya, senyumnya, gerakannya, tetapi hatinya jauh daripada apa? Kasih Kristus yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita menjadi bingung melihat orang-orang yang seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Dan itu yang membuat kita terkecoh. Itu yang makanya saudara-saudara, saya tanyakan saudara-saudara, pernahkah kita merasa bingung dengan orang-orang yang seperti itu? Nah, di tengah-tengah hiruk pikuk ini, yang menjadi pertanyaan kepada kita, di manakah kita dapat menemukan fondasi yang kokoh bagi iman kita? Di manakah kita boleh menemukan iman yang kokoh? Kan itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Ya, dan bagaimanakah caranya kita mendapatkan iman yang kokoh itu?
Makanya hari ini firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 7-17 ini memberikan jawaban yang sangat-sangat jelas dan tegas. Saudara-saudaraku, surat ini tulis untuk jemaat yang sedang menghadapi tantangan yang serupa dengan apa yang mungkin sedang kita hadapi dalam kehidupan dunia kita pada saat ini. Apalagi mereka adalah jemaat yang baru percaya kepada Kristus, jemaat mula-mula. Tentunya mereka terlalu gampang untuk diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Tekanan untuk kembali ke tradisi lama dan godaan-godaan akan ajaran-ajaran baru, itu yang sedang terjadi, yang mereka alami. Demikian juga mungkin dengan kita. Apalagi dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Apalagi dengan adanya ajaran yang baru dan menarik dan seakan-akan kelihatan rohani. Apalagi kan di gereja kita yang lama apalagi seperti di gereja HKBP seakan-akan bahwa apa? Usang sudah pengajarannya. Tata ibadahnya begitu-begitu saja. Perilakunya juga begitu-begitu saja. Saya bukan mau mengatakan bahwa kita tidak boleh berubah. Perubahan kepada Kristus itu harus terjadi. Kita harus diperbaharui hari lepas hari. Iman kita harus semakin teguh. Semangat kita untuk mengimani Kristus harus semakin hebat, semakin luar biasa, dan semakin berapi-api. Makanya bagi setiap jemaat, ingat, jangan tetap seperti itu saja. Ada begitu banyak orang yang selalu haus akan firman Tuhan, tapi tidak berpengaruh dalam iman mereka. Bukan banyaknya khotbah yang kita dengarkan, tapi perenungan yang sungguh-sungguh, pembacaan Alkitab yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh yang kita butuhkan, sampai kita bisa merasakan ada kuasa daripada Tuhan kita. Itu yang penting. Kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang penting. Saudara-saudara, berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Ya. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan fondasi yang kuat. Dan firman Tuhan mengarahkan kita pada satu-satunya dasar yang tidak pernah goyah, yaitu Yesus Kristus yang sudah tersalib dan sudah menjadi Tuhan bagi kita, yang memenangkan kehidupan kita, merebut kita dari dosa dan kematian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, mari kita teladani hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Mereka yang hidupnya takut akan Tuhan, yang setia. Tapi camkan ini baik-baik. Mari kita membedakan teladan dan idola. Kita boleh meneladani, tetapi jangan sampai mengidolakan itu, apalagi sampai melebihi daripada Tuhan. Kita boleh mengasihi hamba-hamba Tuhan, tetapi jangan sampai kita menghambat kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengingat para pemimpin yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Bahkan kita diajak untuk memperhatikan hidup mereka. Hamba-hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah para rasul, nabi-nabi yang dulu begitu getol sekali memberitakan firman Tuhan, bahkan sampai mengorbankan hidup mereka, mengorbankan keluarga mereka demi iman dan penyampaian Injil sampai kepada setiap orang. Itu yang perlu diperhatikan, itu yang perlu kita ingat. Pemimpin yang sudah memberitakan firman Allah yang menjadi dasar iman kita. Dasar iman kita adalah firman Allah. Buat kita hari ini adalah Alkitab. Dan mereka berpijak dari situ. Dan mereka mengakhiri hidup mereka
dengan kemenangan tetap teguh memelihara iman mereka. Nah, itu yang perlu kita contoh. Iman mereka itu yang perlu kita contoh. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan tirulah iman mereka. Maka saudara-saudara setialah sampai akhir. Menangkan hidupmu. Mungkin engkau bergumul saat ini saudara-saudara. Mungkin ada begitu banyak orang yang sedang menghina imanmu. Atau mungkin ada banyak orang yang sedang mengacaukan, mengejek, membuli engkau. Mungkin karena kerajinanmu, karena pelayananmu. Tapi setialah, sekalipun mungkin itu terlihat sudah usang. Apalagi zaman sekarang ini, ngapain di gereja itu? Gereja itu kuno. Mari kita datang di sini. Tempatnya indah, nyaman, AC, mic-nya luar biasa, tempatnya luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, justru pelayanan itu begitu banyak hal-hal yang sulit sekali. Saya mau ingatkan kepada kita, saya selalu katakan saudara-saudara, ada begitu banyak jemaat yang selalu berusaha untuk mencari gereja yang sudah nyaman, yang sudah settle, yang gerejanya sudah terbangun dengan baik, yang jemaatnya banyak, yang uangnya banyak, sehingga pelayanannya begitu luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita, hadirlah di tengah-tengah jemaat yang biasa-biasa. Bahkan gerejanya masih belum terbangun. Di situ kita berperan saudara-saudara. Begitu indahnya. Makanya Kristus mengajak kita, ya kan, tujuan hidup kita untuk melayani, mengerjakan hal-hal yang benar, mengasihi Dia melalui kebersamaan, persekutuan yang indah. Bila engkau diberkati Tuhan, jadilah menjadi berkat. Pakai hartamu, pakai pikiranmu, dan pakai hidupmu untuk melakukan yang benar dan menjadi berkat. Jangan hanya mau hal-hal yang indah dan enak saja. Ya. Nah, oleh karena itu jangan lihat tokoh pendetanya, hamba Tuhannya yang terkenal. Bapak Ibu saudara-saudara hati-hati. Yang terkenal itu belum tentu itu adalah benar. Walaupun kita tidak perlu menghakimi hal-hal seperti itu. Tapi kita mau bagaimana supaya kita semakin dekat melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Dan dekat kepada Yesus, masuk ke sorga. Itu yang paling penting. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, teladanilah. Ingatlah pemimpinmu yang mengajarkan firman Tuhan. Sekalipun dia sudah mati atau fana. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali pada fondasi yang tidak berubah. Tepat setelah menyinggung tentang pemimpin yang fana, firman Tuhan ini segera mengarahkan kita pada ayat yang menjadi jantung topik minggu kita ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Topik minggu kita ini, Yesus Kristus menjadi pemimpin yang kekal. Saudara-saudara, sedang tadi ayat 7 kita diingatkan untuk mengingat pemimpin yang memberitakan firman Tuhan kepada kita. Lihatlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, saudara-saudara, manusia bisa berubah. Yang baik boleh kita tiru, tetapi ini yang menjadi fondasi kita. Yesus Kristus adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Itu yang perlu kita imani dan kita ikuti. Kita percayai dalam seumur hidup kita. Saudara-saudara, mengapa hal ini penting dan menjadi fondasi jantung perikop ini? Karena ajaran-ajaran asing yang menyesatkan seringkali menawarkan hal-hal yang berubah-ubah. Mereka mungkin menawarkan jalan pintas atau cara yang baru untuk mendapatkan berkat. Kan gereja-gereja sering sekali hanya menawarkan berkat, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, hidup kita sehat, hidup kita diberkati, banyak harta, banyak jabatan yang hebat, semuanya serba lengkap. Benarkah seperti itu?
Kita bersyukur kalau kita diberkati Tuhan dengan keberhasilan demi keberhasilan, pencapaian dengan pencapaian. Tetapi ingat, ada begitu banyak pergumulan yang terjadi karena kita mengikut Kristus. Dan kalau menurut saya, menjadi orang percaya, saya yakin kita harus terbeban dan bergumul. Ada begitu banyak pelayanan yang begitu luas sekali. Dan kita harus memberikan perhatian kepadanya. Mengapa kita bisa bersenang-senang dalam rumah istana kita yang mewah, sementara ada begitu banyak orang-orang yang butuh perhatian kita. Sedangkan orang lain saja. Saya begitu tertarik sekali dan melihat hal-hal yang positif dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau soal kebenaran Tuhanlah yang tahu. Tapi dari cara dia memperhatikan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah, dia selalu menempatkan diri menjadi solusi dalam setiap masalah. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara, dia bukan orang percaya, tapi dia menjadi solusi bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Itu pertanyaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kembali kepada pondasi yang tidak pernah berubah. Percayalah kepada Kristus, ya. Makanya iman Kristen itu didasarkan pada ajaran yang yang tidak pernah berubah, melainkan hanya kepada Kristus saja. Kita tidak perlu. Kalau misalnya di gereja ada banyak orang yang mengejek kita, masa kau mau, ayo ke sini, masa di gerejamu yang itu aja, kuno. Saudara-saudara, jangan mau. Pengajaran kita terletak pada Kristus, fondasinya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, berani berbeda demi Kristus. Berani berbeda demi Kristus. Mungkin ada banyak orang yang mengejek, membuli, menghina kita, karena kita percaya kepada Kristus di gereja kita dengan model yang lama, konvensional. Tapi saya mau katakan kepada kita harus berani berbeda. Itu yang saya katakan tadi. Cari justru gereja yang biasa-biasa, yang dimana kita di situ bisa berbakti, bisa melayani, bisa bermanfaat, menjadi berkat. Karena Kristus adalah pemimpin yang kekal, maka kita dipanggil untuk mengikuti Dia sepenuhnya. Firman Tuhan mengajak kita untuk pergi kepadanya di luar perkemahan. Ini adalah sebuah panggilan untuk berani keluar dari zona nyaman kita dan meninggalkan semua hal yang menjauhkan kita dari Kristus. Dan kita harus berani menanggung kehinaan yang dikatakan tadi, saudara-saudara. Ya. Nah, yang terakhir pertanyaannya, bagaimanakah kita mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa hal, dan camkan baik-baik. Yang pertama, saringlah setiap ajaran. Berhati-hatilah dengan ajaran baru yang terlihat menarik. Uji setiap ajaran dengan Alkitab. Apakah ajaran itu mengarahkan engkau kepada Kristus atau semakin menjauhkan engkau dari Kristus? Jangan cari yang indah, yang enak, yang instan. Tapi carilah yang kita bisa dekat dengan Kristus itu sendiri. Yang kedua, fokus pada Kristus, bukan pada tren. Apalagi zaman sekarang ini, orang suka melihat hal-hal yang baru dan tren. Dan orang mengikuti, seakan-akan kebenaran itu ditentukan dari tren, banyaknya orang yang mengikut. Padahal bukan. Kristus itu menjadi fondasi buat kita, tidak ada yang lain. Ya, jangan biarkan diri kita terseret oleh tren ibadah atau gaya hidup rohani yang populer. Kadang-kadang ibadah kita seakan-akan usang, biasa-biasa saja. Ada banyak orang berkata, aku tidak bertumbuh.
Pertanyaannya kepada kita, saudara-saudara, ya, ibadah yang bagaimana yang membuat engkau bertumbuh? Dan kalau engkau sudah menyatakan bahwa imanmu bertumbuh di gereja ini, apa buktinya? Bukti orang yang bertumbuh berbuah, dia harus lebih baik, dia harus lebih penuh kasih, dia harus lebih sabar, dia harus lebih bermurah hati, bisa menguasai diri seperti yang dikatakan oleh buah-buah roh Galatia 5 ayat 22 itu. Makanya mari lihat itu. Nah, yang terakhir, berani hidup berbeda. Di dunia yang telah berubah, dunia yang terus berubah ini, hiduplah dengan berani. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Orang yang memegang Kristus dalam hidupnya harus berani berbeda dari orang lain. Orang boleh meninggalkan Kristus, tapi aku, itu yang dikatakan oleh apa? Yosua itu. Tapi aku dan seisi rumahku, aku hanya harus beribadah kepada Tuhan saja. Aku hanya percaya kepada Tuhan saja. Demikian juga dengan kita. Sekalipun orang meninggalkan kita, saudara-saudara kita meninggalkan kita, karena apa? Kita berbeda dari mereka. Biarkan. Harus berani berbeda. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, imani, berpegang terus kepada Kristus. Sebab tujuan utama kita bukanlah dunia ini, tempat ini, tapi tujuan kita adalah surga yang kekal itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, Tuhan. Berkatilah itu. Biarlah kami boleh memegang teguh iman percaya kami hanya kepada Kristus saja. Jangan biarkan ada pengaruh-pengaruh dari hal-hal atau ajaran-ajaran baru yang terlihat menarik dan terlihat rohani. Padahal itu adalah palsu. Mampukan kami untuk melihat pengajaran yang terbaik dari Kristus melalui Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap percaya kepada Kristus, imani Kristus, sebab dialah jalan satu-satunya untuk menerima keselamatan. Sampai ketemu, tetaplah beribadah.